Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Santiria Kristina Silalahi, calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari Kota Medan. Izinkan saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1 dan modul 1.2. Adapun koneksi materi yang saya gunakan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan yang terakhir adalah penerapan ke depan. Untuk peristiwa, momen yang paling penting dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah saya mendapatkan pencerahan banyak hal tentang peran saya sebagai seorang guru harus bertindak dalam menuntun atau among dengan memberikan fasilitas bagi murid saya dalam pembelajaran. Kemudian saya berkewajiban mengembangkan potensi yang ada pada diri murid itu sendiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga menuntun tidak lagi hanya mengajar saja, namun juga menumbuhkan budi pekerti pada diri anak itu sendiri. Tidak hanya itu, pemahaman akan pentingnya melakukan refleksi bagi diri seorang pendidik juga menjadi jelas bagi saya dalam upaya perbaikan dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian, pada modul 1.2, peristiwa yang saya rasakan adalah mendapatkan pencerahan bahwa saya sebagai seorang guru harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran yang diharapkan ini harus memiliki 5 nilai kekuatan guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dan yang terakhir adalah peran seorang guru ini tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga harus melibatkan seluruh pihak dalam membangun rasa percaya dan menghargai terhadap seluruh pemangku kebijakan agar meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, dari kedua hal tersebut, saya sadar bahwa sebagai guru harus berperan menuntut setiap murid sesuai dengan kemampuan mereka dan mengembangkan karakter murid itu sendiri sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini sesuai dengan filosofi KHD yang mengajarkan bahwa pendidikan bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus bertindak dalam hal berpihak kepada murid. Perasaan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, hal ini memberikan tantangan bagi saya karena tugas-tugas yang sangat beruntun dengan waktu penyelesaian yang terbatas, sehingga saya terkadang kelelahan karena bersamaan dengan jadwal kegiatan sekolah saya yang padat. Saya juga tertantang untuk dapat menguasai program tampilan presentasi yang menarik serta editing video dan program lainnya yang terkadang menjadi hal baru bagi saya sendiri. Saat menjalani pembelajaran pada dua modul ini, awalnya saya merasa pesimis karena merasa takut dan tidak sanggup menjalani tugas yang berbarengan antara sekolah dengan LMS. Terlebih saya harus membagi waktu secara efektif dan efisien agar keduanya tetap saya jalankan dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. Meskipun begitu, saya tetap merasa semangat dalam menjalani prosesnya karena saya telah berkomitmen sejak awal bahwa mengikuti program guru penggerak, saya harus mampu menjadi center membantu guru-guru di sekolah saya sendiri yang masih minim terhadap pendidikan menurut pemikiran Kiai Cerdewantara. Semua materi yang telah saya dapatkan ini sangat bermanfaat bagi saya dan akan saya bagikan bagi rekan-rekan saya di sekolah. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan adalah sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya berpikir bahwa murid adalah kertas kosong yang kita dengan mudah mencoret-coret hal apapun semau kita. Guru ini hanya berfokus pada bagaimana cara saya dapat memberikan ilmu yang lebih untuk dapat menciptakan murid pintar dengan berpengetahuan nilai di atas KKM. Namun pada modul ini saya tertegun dan mempelajari bahwa murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah ada coretan dan kita sebagai guru bertugas menebalkan garis-garis tersebut serta memberikan tambahan kompetensi. Sebagai guru, ini harus menjadi penuntun kepada murid dalam meraih keselamatan dan kebahagiaannya serta memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka dengan itu, penting bagi seorang guru, terutama calon guru penggerak, menyadari nilai dan perannya menjadi pemimpin pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan merdeka belajar. Dan untuk yang terakhir, penerapan yang akan saya lakukan ke depan adalah dengan melakukan pengembangan diri yang sederhana dan konkret adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan melakukan kolaborasi dengan murid itu sendiri agar melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya, salam guru penggerak.